Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Kristina Boru Simarmata. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan, yakni di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 14. Demikian dikatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat ya kalau saya katakan bahwa kita semua ini adalah pengikut Kristus. Gimana? Sepakat tidak? Ada nggak di sini yang tidak setuju? Atau ada nggak di sini yang bukan pengikut Kristus? Coba tunjuk jari dulu. Wah, tidak ada ya. Artinya kita sepakat bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Nah, baiklah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita ditanya sebagai pengikut Kristus, hidup yang bagaimana yang saudara idam-idamkan? Sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini, hidup yang bagaimana? Hidup yang saudara harapkan. Saya yakin kita semua pasti mengidam-idamkan hidup yang bahagia, betul? Iya. Kita mengidam-idamkan atau kita mengharapkan hidup yang jauh dari masalah, jauh dari tekanan, jauh dari penderitaan, jauh dari ancaman, jauh dari ketidakadilan. Pendek cerita, kita semua ingin hidup kita ini bahagia, aman-aman saja, tenang-tenang saja, jauh dari masalah. Salah nggak kalau kita mengharapkan hidup yang seperti itu? Ya tidak salah. Iya, tidak salah kalau kita mengharapkan hidup yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimanakah kenyataan yang kita lihat atau yang kita alami sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah hidup kita jauh dari masalah? Sudahkah hidup kita ini aman-aman saja, tenang-tenang saja, bahagia saja? Kalau kita mau jujur, pasti kita akan berkata, oh tidak Inang Pendeta, hidup kita tidak selalu bahagia, hidup kita tidak selalu tenang-tenang saja. Hidup kita pasti mengalami berbagai macam rintangan, masalah, penderitaan dan lain sebagainya. Apalagi sebagai pengikut Kristus, kita pasti mengalami berbagai macam rintangan, tantangan, bahkan ancaman, bukan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah seperti itu keadaannya, bagaimanakah reaksi Bapak Ibu saudara-saudara? Ketika apa yang saudara idam-idamkan, ketika apa yang saudara harapkan ternyata tidak menjadi kenyataan, bahkan jauh dari yang saudara harapkan, bagaimanakah reaksi saudara? Jujur saja, memang tidak semua respon orang itu sama. Tetapi pasti ada kekecewaan, ada kesedihan, bahkan tak jarang ada kemarahan, tidak terima dengan keadaan yang dia alami. Terlebih-lebih sebagai pengikut Kristus, kita harus jujur bahwa di dunia ini, apalagi kita sebagai kaum minoritas katanya, tak jarang kita mengalami berbagai penderitaan, rintangan. Mungkin kita akan berkata, mungkin kita akan protes, Tuhan kok begini? Kok seperti ini Tuhan? Kenapa kau biarkan umatmu mengalami penderitaan seperti ini? Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang dia cuek saja. Tetapi tidak sedikit orang yang gagal, tidak sedikit orang yang jatuh. Ya, dia kalah ketika mengalami berbagai penderitaan, cobaan atau godaan di dalam hidupnya, terlebih dia sebagai pengikut Kristus.
Tak jarang dia marah, bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya menyangkal Tuhannya, menyangkal imannya, bahkan meninggalkan Tuhannya, mencari Tuhan yang lain. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak salah memang kalau kita mengidam-idamkan, mengharapkan hidup yang bahagia, hidup yang jauh dari penderitaan, persoalan, tantangan, ancaman. Tetapi ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Alkitab kita. Barang siapa hendak mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Dia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, barang siapa mengikut dia, maka hidupnya akan aman-aman saja. Oh, tidak pernah. Tetapi Tuhan malah bilang apa? Siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus pikul salib, dia harus sangkal dirinya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, memang menjadi pengikut Kristus itu di tengah-tengah dunia ini memang tidak enak. Menjadi pengikut Kristus memang harus siap menderita. Menjadi pengikut Kristus harus siap pikul salib. Tetapi ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan juga tidak membiarkan kita menderita untuk selamanya. Penderitaan itu akan segera berakhir. Kenapa? Yang pertama, tidak ada yang kekal di dunia ini. Baik kebahagiaan, baik penderitaan itu akan berakhir, itu akan berlalu. Termasuk tempat kita saat ini, dunia ini pun akan berlalu. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Itu yang mau dikatakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Yang mau menguatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang mau meneguhkan iman percaya kita. Agar walaupun kita sedang mengalami penderitaan sebagai pengikut Kristus, kita tetap setia mengikut Dia. Karena tempat kita bukan di sini, ya. Kita tidak punya tempat tinggal yang tetap di sini di dunia ini. Kita punya tempat tinggal di surga yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang setia kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana? Mau mendapatkan tempat yang kekal yang sudah disediakan Tuhan? Oleh karena itu, tetaplah setia mengikut Yesus. Tetaplah kuat, teguhkan iman percayamu. Apapun tantangan, apapun rintangan yang kita alami sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap setia, kita harus tetap teguh iman kita mengikut Dia. Karena Bapa di sorga sudah menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang yang setia dan percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk pagi hari yang Engkau berikan kepada kami. Setelah semalam Engkau berkati kami dalam tidur kami, dan Engkau bangunkan kembali kami pada pagi hari dengan tubuh yang sehat penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kembali Engkau menyapa kami melalui firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Bahwa kami tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap di sini. Sebab Engkau sudah menyediakan tempat tinggal bagi kami di sorga yang kekal. Firman ini mau mengingatkan kami agar apapun yang kami alami sebagai pengikut Kristus, baik tantangan, rintangan, penderitaan, cobaan, godaan, janganlah itu membuat kami semakin jauh daripada Engkau Tuhan. Janganlah itu membuat kami menjadi tidak setia kepadamu Bapa. Tetapi apapun yang kami alami, rintangan apapun itu, tantangan apapun itu, penderitaan apapun itu yang kami alami sebagai pengikut Kristus, kami sepakat, kami mau tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengalami menjadi pengikut Kristus itu tidaklah mudah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti menyertai kami sebagaimana janji-Mu kepada kami Tuhan.
Untuk itu Bapa yang baik, biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan iman percaya kami untuk tetap setia mengikut Engkau Bapa, sehingga kelak kami boleh masuk ke tempat yang kekal, surga yang kekal yang sudah Engkau sediakan bagi setiap umat-Mu yang percaya dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini kami mau membawakan doa kami. Berkatilah kami semua Tuhan, umat-Mu, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua lansia, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati kami Bapa. Berkati setiap apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Berkati setiap cita-cita pengharapan kami. Tak lupa kami bawakan dalam doa kami bagi setiap saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di tempatnya masing-masing. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka, jamah tubuh mereka yang sakit Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang rindu akan jodoh. Kiranya Engkau memberikan jodoh yang terbaik buat mereka. Bagi umat-Mu yang rindu akan hadirnya anak di tengah-tengah rumah tangganya, kiranya Engkau Tuhan memberikan yang mereka idam-idamkan selama ini, yakni kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangganya. Bagi yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan, kiranya Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.